Dan kita akan masuk ke sesi talk show yang kedua. Baiklah, untuk sesi talk show yang kedua ini adalah Millennial Agribusiness Forum dengan mengusung tema Agritech Startup, The Future in Indonesian Agriculture. Untuk itu langsung saja saya akan mengundang Bapak Lutfi Adiansyah dari PT Amanah Fintech Syariah. Kepada Bapak Lutfi kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian hadirin sambil kita makan siang. Insya Allah saya akan memimpin sesi kedua ini. Kita topiknya cukup menarik karena kita punya topik Agritech Startup. Jadi kita punya narasumber millennials, pelaku-pelaku perusahaan rintisan startup yang fokus kepada teknologi agriculture. Jadi kalau kita melihat, nih pengantar dulu, kemarin itu ketika pembukaan di Istana, yang menariknya di sektor pertanian ini, Pak Presiden Joko Widodo bicara bahwa di 2020 ini ada alokasi dana pembiayaan mikro sektor pertanian sejumlah 50 triliun. Namun ada tantangan-tantangan yang mesti dijawab oleh pelaku-pelaku pertanian, terutama milenial saya dengan teknologi. Karena harapannya dari pemerintah itu ada metode intensifikasi dan ekstensifikasi. Jadi intensifikasi ini melibatkan teknologi, kalau ekstensifikasi melibatkan lahan. Nah, kita sekarang pengen dengar nih langsung dari pelaku-pelaku startup pertanian. Langsung saja saya panggil narasumber kita yang pertama, Bu Rita dari M-Tani. Ya, tepuk tangan. Oke, Bu Rita ini dari M-Tani ya Bu ya. Oke, narasumber kedua sebelum kita perkenalan nanti, saya panggil Mas Gede Mertayoga dari Fishgo. Oke, terima kasih Mas Yoga. Yang narasumber kita ketiga, saya panggil Pak Filardi Ayun dari Frogs ID. Oke. Nanti bisa dipegang. Oke, jadi ini narasumber-narasumber kita yang millennials, pelaku-pelaku startup langsung. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat dan membawa informasi baru bagi hadirin sekalian di sini yang antusias kepada teknologi agriculture. Nah, saya ingin bertanya dulu untuk saling memperkenalkan ya. Jadi ini Bu Rita dari M-Tani. Mungkin bisa cerita sedikit nih, kan kita bicara agriculture, startup, terus teknologi gitu. M-Tani ini secara produk atau layanannya apa ya gitu, dan kenapa membuat M-Tani gitu? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lutfi manggilnya Mbak aja ya. Oke, Mbak, soalnya katanya siap. temanya milenial kan, tapi ya wajah memang penampilan memang kolonial sih ya. Jadi kalau M-Tani sendiri itu memang didirikan, itu basicnya memang awal untuk mengajak para milenial supaya nggak males, nggak malu, nggak jengah untuk masuk kembali ke dunia pertanian. Contohnya aja gampang, saya sendiri itu lulusan pertanian, tapi 15 tahun saya masuk itu ke dunia HR, perbankan, dan yang lain-lain. Baru nih di tahun 2017 kemarin saya join ke M-Tani, itu karena apa? Karena menarik, karena di M-Tani ini ada satu program namanya program pendampingan, di mana program pendampingan ini para sarjana lulusan S1 ataupun D3 bisa membantu rekan-rekan petani yang ada di seluruh Indonesia. Khususnya untuk saat ini kita fokusnya di budidaya tanaman padi dan jagung. Untuk padi ini para pendamping tadi yang anak-anak S1 tadi kita fasilitasi dengan aplikasi namanya M-Tani. Ya, M-Tani aplikasi bisa di search di Google, cuman memang tidak bisa langsung join kalau bukan pendamping kami. Nah, M-Tani sendiri ini adalah satu layanan aplikasi monitoring.
Jadi nanti para pendamping itu bisa membantu para petani untuk melaporkan ada apa sih di sana, apa ada hama apa yang ditemukan, ada kejadian apa yang ditemukan, dan kemudian dilaporkan ke dalam server database kita, di mana di dalam server di database kita punya level 2 itu memang sudah para ahli dari OPT, organisme pengganggu tanaman. Jadi nanti kita bisa memberikan solusi-solusi atau apa yang tindakan yang terbaik yang bisa diambil oleh petani secara real time. Jadi nggak harus nunggu dulu gitu, langsung dilaporkan ini ada wereng nih atau nih kekeringan atau apa. Nah itu kita bisa segera melakukan antisipasinya. Ujungnya apa? Ujungnya tentunya adalah kalau kita berbicara pertanian, itu pasti 80% tidak bisa dipungkiri itu adalah faktor alam. Ya, benar ya. Kalau misalnya kayak sekarang, kayak kemarin ini kita kekeringan mundur gitu ya. Maksudnya kekeringannya agak lama, hujan itu datangnya di akhir-akhir. Nah itu juga memiliki dampak produktivitas. Kalau dengan iklim saja sudah diganggu, turun produktivitas, ditambah lagi nanti dengan hama yang tidak tertanggulangi, bisa dibayangkan seberapa banyak hasil produktivitas yang akan hilang dari situ. Nah, layanan kami ini adalah setidaknya adalah untuk menjaga supaya produktivitas itu bisa sesuai dengan harapan. Jadi lebih optimum lah gitu, dengan dia ada pendampingan, kemudian dengan pendampingan tentunya misalnya kita berkolaborasi dengan perusahaan pupuk atau perusahaan benih gitu, jadi mereka bisa juga mensosialisasikan itu melalui para pendamping-pendamping tani kita yang ada di seluruh Indonesia. Begitu Mas, kurang lebih singkatnya seperti itu. Singkat apa panjang ya? Singkat. Oke, Itu terima kasih. menarik sekali ya, berarti M-Tani ini juga salah satu layanannya fokus kepada pendampingan. Berarti kalau boleh dibilang apakah ini gabungan antara offline ke online ya berarti kan dengan Betul. pendamping dan Betul. bisa diakses melalui aplikasi ya M-Tani ya? Iya, Baik. betul. Terima kasih informasinya, nanti saya lanjutkan lagi ke Mbak Rita. Sekarang saya ingin lanjut dulu ke Mas Yoga. Boleh tolong ceritain nggak Fish Go ini apa ya? Fish and Go kayaknya, atau Fish Go, ini Fish Go, restoran apa Fish gimana? Go. Baik, silakan. Baik, terima kasih Mas. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Di Fish Go ini pada dasarnya adalah sebuah aplikasi berbasis navigasi yang kami tujukan untuk membantu nelayan-nelayan tradisional, khususnya di daerah pesisir, seperti itu. Jadi pada awalnya kenapa kami buat Fish Go ini, sekarang namanya kami PT Nelayan Digital Indonesia. Jadi kami melihat bahwa Indonesia ini sebenarnya kita memiliki potensi yang sangat besar di sektor perikanan khususnya seperti itu. Tapi faktanya berdasarkan data statistik, banyak nelayan-nelayan kita gitu, petani-petani kita yang masuk ke dalam masyarakat kurang mampu gitu. Bahkan mencapai sekitar 25% masyarakat kurang mampu itu justru berasal dari nelayan gitu. Padahal potensi kita besar tapi nelayan kita masuk kategori kurang mampu seperti itu. Akhirnya saya dan teman-teman muda di Bali, karena kita kebetulan kuliah di Kelautan dan Perikanan Mas, jadi sama seperti Mbak mungkin di pertanian, saya di Kelautan dan Perikanan dan teman-teman. Kita waktu itu sempat ikut proyek dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan akhirnya kita mempelajari, oh ternyata lokasi ikan di laut itu bisa dipetakan loh. Gitu. Sedangkan nelayan-nelayan kita selama ini di Bali itu, khusus di Bali juga beberapa nelayan-nelayan di Indonesia, menggunakan sistem-sistem tradisional untuk menangkap. Jadi ada metode-metode tradisional seperti menggunakan sase atau seperti itu. Rasi bintang, seperti itu Mas. Itu faktanya di lapangan seperti itu. Tapi seringkali ketika mereka mengikuti pola tradisional tersebut, kembali tanpa membawa hasil. Jadi seperti Mbak Dela tadi bilang, ada faktor alam juga yang menentukan. Nah setelah kami mempelajari, akhirnya kami cobalah mendigitalisasi kemampuan nelayan-nelayan tradisional itu dalam bentuk sebuah aplikasi. Pergerakan ikan dapat dipantau menggunakan teknologi satelit dan juga modeling oceanografi. Nah itulah akhirnya kita coba implementasikan secara langsung ke masyarakat yang mudah dicerna teknologinya dalam bentuk aplikasi seperti itu. Jadi saat ini fitur utamanya kami ada 3 untuk saat ini, yaitu yang pertama adalah kita memberikan informasi lokasi potensial penangkapan ikan hingga ke tingkat spesies. Untuk di Bali kita sudah ada 4 spesies jenis ikan potensial. Kemudian fitur kedua adalah kita memberikan estimasi waktu penangkapan terbaik. Jadi nelayan nggak harus lagi berangkat seharian keliling-keliling gitu.
lokasi ikan spesiesnya di sini jamnya sekian gitu. Jadi mereka sudah tahu kapan harus berangkat dan terakhir adalah rute yang aman. Gitu. Jadi seringkali kecelakaan laut itu kan merupakan salah satu penyebab banyaknya nelayan-nelayan kita seperti itu. Makanya kita rute yang aman tuh di sini loh Pak. Gitu. Jadi seperti itu sih kurang lebih. Ini menarik sekali ya, jadi sudah bisa memetakan spesies ya? Memang harus spesies, Wow. tidak bisa ikan umum. Ini bisa dipakai buat hobi nggak Mas? Nah di Bali kan rata-rata pemancing rata-rata pakai hobi semua gitu. Tapi yang kita gunakan sekarang spesiesnya untuk ikan jaring semua. Alat tangkapnya masih dengan jaring gitu, bukan dengan pancing. Menarik sekali ini teknologinya, jadi kita udah nggak nyangka ya di era kita ini, tadi ada yang fokus ke pertanian dari M-Tani, terus ini daerah pesisir nelayan, ternyata teknologi kita sudah berkembang cukup pesat ya, bisa sampai ke tingkat spesies kita men-scan ya berarti ya. Saya ada videonya juga sih. Video, Dari panitia. ada video panitia? Mungkin sambil nunggu video kalau memang ada panitia yang nyiapin video yang bisa ditayangin. Nanti tolong diinfo kalau videonya udah siap ya. Ya, siap. Baik, tapi sebelum video, ada video yang udah siap ditayangin? Oke, belum ya? Oke, kita sambil nunggu video disiapin, tadi ada video mungkin yang disampaikan ke panitia. Oh ini ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini untung videonya dikasih lihat, tadi saya ngebayangin kan dibilang ada radar di kapal. Saya kebayang tuh kapalnya kayak yah gitu, kayak di Deadly Catch gitu kan, Discovery Channel, nggak taunya kapalnya kapal kayu. Tadi saya tanya, Mas Yoga itu gimana cara masang radarnya, gimana Mas tadi masang radarnya? Jadi sistemnya ini IoT, jadi alatnya ini kurang lebih diameternya 10 cm. Jadi kita sekarang kerjasama sama universitas untuk ngembangin itu. Jadi alat ini bisa dipasang dengan 3 metode. Jadi untuk dipancing, dia kerjanya kayak seperti pelampung gitu. Kemudian kalau untuk di kapal, bisa dipasang ke skrup gitu.
Jadi dikaitin ke kapal kayu. Dan yang ketiga bisa dipasang di jaring waktu ditebar. Oh gitu Ya, ya. kurang lebih seperti itu. Jadi dia nembak gelombang ke bawah. Jadi biomasa ikan yang lewat di bawah itu dipantulkan dikirim ke aplikasi. Kurang lebih Wah, seperti ini keren banget. Siap, nanti kita lanjut lagi ke Mas Yoga sama ke Mbak Rita. Sekarang saya mau lanjut ke Mas Ayun. Nah ini dari Frogs ID. Wah apa nih Frogs nih? Coba boleh diceritain nggak? Oke, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Frogs ID. Frogs ID itu sebenarnya founder itu awalnya menemukan keresahan karena kemacetan. Awalnya di situ, kemacetan. Kemudian founder itu ingin membangun sebuah drone, taxi drone, passenger, yang nantinya itu akan digunakan untuk 2 orang penumpang, maksimal 200 kg, itu dengan jarak kurang lebih sekitar 25 kilometer dengan kecepatan 130 km per jam. Awalnya di situ, karena kami fokusnya ke drone, akhirnya kami melirik pasar pastinya untuk yang paling mudah untuk diambil keuntungan apa pasarnya itu di mana gitu kan. Akhirnya kami beralih ke agriculture. Agriculture, terus ke agriculture itu kita buat namanya drone sprayer. Nah, drone sprayer itu nantinya adalah digunakan untuk para petani itu untuk menebar pupuk ataupun pestisida. Untuk sebenarnya di negara-negara tangga juga udah banyak yang pakai itu karena emang teknologinya udah mudah diciptakan karena banyak sekali blueprintnya juga. Jadi kami itu asli itu buatan Indonesia semua, termasuk dari pertama yang drone passenger itu, kemudian juga drone spraying. Drone sprayer itu ada 2 macam, yang pertama yang 20 liter sama yang 10 liter. Untuk yang 10 liter itu kan kita menggunakan baterai. Baterai kekuatan 2020-2000 mAh, 2 baterai. Untuk yang 10 liter itu sekitar 15 menit terbang. Kalau terbang nanti otonomus, nanti kalau misalkan baterainya habis dia balik lagi ke tempat awal dia take off, jadi dia langsung balik lagi. Untuk yang 20 liter itu 25 menit, kapasitas 20 liter. Untuk produk yang kami unggulkan di sini masih untuk drone sprayer. Untuk yang passenger itu masih prototype. Terakhir itu kami uji terbang di hari Sabtu kemarin di Gading Wonosari. Itu masih tanpa awak, kita bisa ngangkat beban sekitar 700 kilo sampai 10 meter, baru itu. Untuk drone yang kargo nantinya itu yang kargo itu akan untuk barang sih, muatan 50 kg. Untuk itu lain itu kan masih dalam tahap prototipe juga, masih pengembangan lagi. Untuk yang fokus sekarang, kalaupun yang yang drone spraying itu kemarin juga udah ada pesanan dari yang lain, nggak cuma untuk spraying. Jadi model bawahnya kan cuma kayak tangki biasa, itu juga bisa dimodifikasi dengan misalkan ada drone yang mau orang-orang minta dimodif ke yang lain itu bisa gitu. Jadi Frogs ini fokusnya kepada drone ya? Drone, iya. Kemarin sih saya udah ke booth-nya nih, jadi teman-teman kalau mau lihat drone-nya kayak gimana itu ada di booth-nya ya Iya, di sebenarnya. booth-nya di M30. Saya waktu ngelihat drone-nya sampai saya bilang nih kalau mau test drive bawa manusia saya mau jadi kelinci percobaan nih. Karena bisa terbang 10 meter ya. Iya, 10 meter. Nah ini menarik sih potensinya apalagi drone masuk ke pertanian gitu ya. Pertanian, benar. Itu kalau boleh tahu tuh fungsi misalnya ngangkat beban nih. Itu berarti sebenarnya untuk ngelewatin medan-medan yang sulit ya atau Iya, gimana? untuk lewati medan sulit. Misalkan kayak terakhir kemarin kita ada permintaan di Sumatera Barat, itu mereka itu minta drone yang nantinya mereka kan sutet di atas gunung. Itu kesulitan untuk kayak misalkan mobil ke sana, jadi mereka minta drone yang berkapasitas sampai 500 kilo untuk mengangkat alat-alat itu ke atas gitu. Intinya tuh kalau misalkan untuk pertanian kan kadang ada yang model terasering gitu kan. Terus sekarang juga untuk bekerja juga lumayan susah. Jadi kan lebih efisien di waktu sama produksinya juga. Tenaga juga. Nah pertanyaan ini, misalnya saya petani nih atau saya lah gitu. Misalnya saya mau pilot drone-nya itu saya bisa berapa lama belajarnya? Untuk belajar itu maksimal 3 hari. 3 hari itu udah minimal 3 hari. Minimal 3 hari itu udah bisa. Dan nanti dibantu juga soalnya itu ada sertifikatnya juga. Soalnya kalau untuk nerbangin drone itu nggak cuma-cuma kayak nerbangin drone yang kecil, beda sama drone yang besar gitu. Ada sertifikatnya dari Angkatan Udara, itu ada sertifikat, nanti kita bantu buat sertifikatnya juga. Maksudnya sertifikat ini untuk petaninya kayak SIM gitu? Iya, atau? untuk petaninya. Oh, Ada dia dapat SIM-nya. SIM. Oh keren juga.
Ini menarik nih, nanti kita bahas lagi ke Mas Ayun. Saya mau balik dulu nih ke Mbak Rita nih. Tadi Mbak Rita itu cerita ke kita solusinya adalah M-Tani salah satunya pendampingan ya. Pendampingan di mana ada anak S1 ya di lapangan ya. Nah ini kan menarik nih, pendampingan itu kalau kita bicara pertanian kan kadang-kadang kendalanya bukan hanya di skillsnya petani kan, tapi kita harus pikirin hulu sampai hilir gitu ya. Bagaimana selama ini M-Tani membantu petani-petani ini untuk mendapatkan off-taker gitu atau pembeli ya? Karena salah satu tantangan terbesar dari pertanian kan juga bukan nanamnya saja tapi pasarnya ada yang ngambil apa enggak. Itu bisa tolong ceritain enggak gimana? Oke. Jadi kalau misalnya di M-Tani yang sudah dilakukan hulu ke hilirnya itu alhamdulillah kita dalam waktu 2017 sampai sekarang ini kita sudah berperan di masing-masing tempatnya. Jadi di hulu itu kalau kita berbicara mengenai pertanian pasti dimulai dari benih yang berkualitas. Nah benih yang berkualitas itu kita memiliki ada 2 untuk padi itu ada M400 dan M70D, di mana M400 itu satu malainya itu bisa potensi hasilnya bisa 400 bulir padi. Sedangkan kalau untuk M70D itu dari semenjak tanam sampai dengan panen itu hanya 70 hari, 70D 70 hari gitu. Nah itu untuk dari sisi benih, benihnya itu pun harus yang berkualitas baik dan bersertifikat gitu. Kemudian setelah benihnya sudah bagus pastinya ada pupuk di dalamnya. Nah M-Tani sendiri karena concern di pertanian yang berkelanjutan, maka kita menggunakan pupuk hayati dan pupuk organik dalam melakukan proses pembudidayaannya. Dan setelah itu panen, ya kan? Setelah itu budidaya didampingi dan ada aplikasi monitoring, terus kemudian panen dengan hasil yang memuaskan. Nah dari hasil yang memuaskan ini harus ada yang beli dong. Nah kita juga ada 2 rice milling unit penggilingan padi di daerah Karawang dan di daerah Cianjur. Jadi nanti para petani yang menjadi mitra kita bisa menjual kembali hasil pertaniannya, tidak harus varietas kita, varietas bebas yang manapun, dan kemudian dijual gabahnya ke kita dan kemudian kita kembali pasarkan kembali menjadi produk lokal Indonesia gitu, menjadi beras namanya beras Segowangi dan beras merek Anglu yang dijual ke pasaran. Itu untuk yang ke retailnya. Sedangkan untuk yang non retailnya ya banyak, kita jual ke restoran, terus kemudian kita juga jual ke industri-industri lah untuk si berasnya ini. Jadi petani tidak perlu khawatir lagi barangnya tidak terbeli, begitu kurang lebihnya Mas. Jadi one stop solution ya? One stop solution, pengennya di seluruh Indonesia begitu, sekarang masih ada di Jawa Barat dulu. Oh sekarang fokus di Jawa Barat? Yang ada, kalau fokus sekarang semua lagi dibangun, kita ada di 16 kabupaten, itu dari wilayah Sumatera sampai dengan Jawa, itu kita sekarang lagi masih di area yang hulunya dulu, jadi di area pembenihan, kemudian budidaya gitu. Tapi kalau untuk off-farm-nya belum. Ya, boleh nanya sedikit nggak? Ini kan acaranya HKTI ya. M-Tani ada kolaborasi nggak sebelumnya dengan HKTI? Sudah pernah ada kolaborasi atau belum atau? Iya, jadi kebetulan inisiasinya, foundernya itu sebenarnya kan adalah Bapak Ketua kita ya, Bapak Ketua KTI, Bapak Muldoko. Makanya tadi namanya ada M400, ada M70D. Nah M itu mungkin juga salah satu inisial mungkin ya, tapi tidak pernah sih itu disebutin secara eksplisit. Tapi mungkin ini saya juga berpikir M apa ya, tapi saya nyebutnya malainya ada 400 gitu. Gitu. Siap. Siap. Makasih Mbak Rita. Iya. Nih saya mau lanjut dulu ke Mas Yoga ya. Mas Yoga, kalau Mas Yoga sendiri ada kolaborasi nggak dengan HKTI? Produknya sejauh ini? Sejauh ini belum. Belum ya? Ya betul. Kemudian memang kemarin invitationnya juga dari email. Jadi juga saya kaget, wah kata ini acara apa nih? Gitu. Tapi kira-kira ke depan ada kedepan ya potensi saya harap, nggak? Kira-kira potensinya apa? Karena memang fokus kami sekarang kan memang lagi, kita bisa increase fish catchingnya fisherman. Jadi kita bisa meningkatkan jumlah tangkapan nelayan tradisional nih. Tapi dengan peningkatan tangkapan itu ternyata masih banyak komponen-komponen yang belum bisa kita sediakan. Jadi seperti cold storage dan lain sebagainya. Supaya kita bisa mengirim ikan dengan kualitas terbaik kan gitu. Jadi saya lihat mungkin dari HKTI bisa membantu kami untuk
memetakan pasarnya, khususnya karena sejauh ini ikan-ikan yang di Bali khususnya, di restoran-restoran yang ada di Bali itu justru bukan ikan-ikan nelayan gitu. Jadi ikan-ikan kiriman dari luar seperti itu, yang dijual-jual di restoran seperti itu. Justru ikan-ikan nelayan ini nggak ada pasarnya nih, makanya itu jadi masalah kita sekarang. Padahal ada ikan-ikan tertentu yang kami prediksi juga itu bisa jadi potensial ekspor, kurang lebih seperti itu. Jadi besar harapan saya nanti bisa dengan salah satu founder di HKTI juga, mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut, mungkin bisa kita sediakan supply ikannya seperti itu. Nah kan tadi dari M Tani ada program sampai ke off taker gitu ya. Kalau tadi kan sebenarnya Mas Yoga bikin efisien penangkapan ya, berarti kan penangkapannya jadi banyak gitu. Kira-kira nelayannya ada kesulitan jual nggak selama ini? Terus gimana caranya untuk menghandle itu? Betul sekali Mas, jadi ibaratnya kalau kesulitan, jadi dari 2017 sampai sekarang itu permasalahan kami adalah nelayan ini punya pendirian yang kita bilang kukuh seperti itu loh. Ih apa sih, saya sudah bisa kok dengan kemampuan saya seperti sekarang ini gitu loh. Jadi anak muda datang-datang tiba-tiba, Pak saya punya teknologi ini loh Pak gitu. Nah, jadi ketika kami lakukan pendekatan secara langsung ke nelayan ternyata itu kurang efektif gitu. Strategi kami adalah, kemudian kami ikut beberapa inkubator bisnis, ditargetkanlah kami untuk bekerja sama dengan government, pemerintah. Jadi ketika kami bergerak langsung ke masyarakat, dengan kami bergabung dengan pemerintah, kemudian datang ke masyarakat itu berbeda sekali Mas. Jadi dengan bantuan pemerintah, padahal ketika waktu saya tanpa pemerintah, saya datang ke masyarakat, nelayan nggak mau kumpul. Tapi ketika saya dengan pemerintah datang, nelayan sudah kumpul. Bisa 8 kelompok datang seperti itu. Nah, jadi dengan bantuan pemerintah tersebut, akhirnya kami dibantu. Nih, setiap bulan kami lakukan sosialisasi, kelompok-kelompok yang ada, pembinaan-pembinaan ke kelompok-kelompok tersebut. Dan bukti nyatanya adalah setiap bulan kami didanai 2 kali sebulan untuk ikut melaut bersama nelayan. Jadi tim-tim saya dalam waktu sebulan ada 2 kali jatahnya untuk melaut sama nelayan. Nah, jadi seperti itulah cara pendekatan kami. Kami ingin, saya sampaikan gini ke nelayan, bapak-bapak semua, saya bilang gitu. Saya mungkin yang muda-muda ini dari segi pengalaman kurang dari bapak nih gitu. Tapi saya pengen Pak, saya dan teman-teman ini pengen jadi nelayan ke depan gitu loh Pak. Karena sekarang faktanya pada banyak anak muda nggak ada yang mau jadi nelayan kan. Coba deh tanya-tanya yang kuliah-kuliah di sini deh. Siapa yang mau jadi nelayan? Maunya jadi hobi. Maunya kan ya kalau nggak jadi pengusaha ya pasti mikir. Karena nelayan dianggap kurang menjanjikan seperti itu. Saya bilang gitu ke bapak-bapak semua. Saya ingin saya dan teman-teman ini jadi nelayan Pak ke depan. Kalau kita bisa mudah dapat ikan, bisa kita jual dengan akses dengan mudah, saya yakin pasti banyak yang menjadi nelayan. Perlahan satu persatu mau datang, konsultasi. Dan akhirnya sampai sekarang udah 18 kelompok di 3 kabupaten kita berdayakan, kurang lebih seperti itu. Menarik, menarik. Jadi sudah kelompoknya sudah banyak ya yang dibina ya. Baik, ini saya mau lanjut ke Mas Ayun dulu nih. Tadi ada sedikit yang kelewat belum diceritain. Karena waktu saya ke booth-nya itu fungsi drone-nya salah satunya surveillance ya Mas ya? Iya, surveillance benar. Nah itu bisa nggak ceritain potensi surveillance tuh di sektor yang Mas Ayun kerja ini apa sih ke depan? Untuk yang surveillance itu lebih kayak sebelumnya kan kalau misalkan dari yang spraying itu. Dari yang spraying itu kita mau misalkan petani sewa, kita juga ada sistem sewa awalnya kan karena mungkin untuk beli belum bisa gitu karena sewa. Sewa kan ada masalah misalkan penyakit. Ada penyakit kan otomatis yang di spray itu ya kayak nggak tahu yang mana yang sakit atau enggak gitu kan. Spray ya udah 1 hektar di spray semua gitu kan. Berarti kan lumayan percuma juga yang buang obat segala macam gitu kan. Nah untuk yang surveillance itu nantinya akan kami bekerja sama Skyclip juga untuk menambah sensor nanti mana tanaman atau wilayah mana yang nanti dinyatakan sakit. Jadi hanya wilayah itu saja lahan itu aja yang disemprot, jadi nggak percuma buang-buang obat kemana-mana kalau fokusnya untuk pengobatan nantinya gitu. Kalau untuk selain surveillance itu pastinya nanti untuk pemetaan berapa luas lahannya, soalnya kemarin kami pernah juga mau spraying juga, saya tanya ke petaninya, Pak luas lahannya berapa, luas lahannya 5 Mas gitu kan, otomatis kan karena kita sewa jasa ya, hitungannya kan karena jasanya 5 hektar itu berapa gitu kan. Akhirnya kami kok bapaknya kayaknya ragu gitu. Akhirnya kayak kami ukur lagi ternyata luas lahan sampai 6,5 gitu. Jadi kan kalaupun gitu ya sebenarnya nggak ada masalah sih karena obatnya dari mereka gitu, kecukupan dari mereka gitu, nggak cukupnya gitu sih. Selama nerbangin drone nih selama ini kendala terbesar apa ya kalau lagi
nerbangin drone itu? Apakah lembah atau landai atau pesisir? Kalau drone itu masalahnya lebih di kalau ada sutet. Apa sudet? Sutet, suara udara dengan tegangan extra tinggi, Oh, tower-tower gitu. Soalnya ada Radiasi. radiasi. Jadi drone-nya itu ketarik sama Oh magnetnya gitu magnetnya, iya. Jadi kalau misalkan untuk sementara sampai ini belum ada sih. Terakhir kemarin yang di Grobogan itu dekat banget, hampir sekitar 7 meter lah sama drone terbangnya. Itu setelah karena kan di remote-nya nanti ada pemberitahuan notifnya kalau misalkan itu ada radiasi, ada notifnya. Kita harus turun atau nggak bisa. Kendalanya di situ sih lebih. Kalau cuaca, ya kalau misalkan untuk spraying karena elektronik, cuaca kalau hujan deras mungkin bermasalah. Tapi kalau misalkan hujan gerimis nggak ada masalah sih. Kalau untuk lahan juga obstacle-nya, untuk kemarin kami terakhir tuh di Pasamanan Barat itu kita terasering lumayan tinggi gitu. Kalau misalkan pakai pekerja kan lumayan capek juga naik ke atas dan ke bawah. Kalau pakai drone lebih gampang. Itu sih. Jadi sutet itu ternyata bisa narik ya magnetnya Bisa ya? narik magnetnya. Ada Dan radiasi. kebanyakan lahan pertanian kan memang ada Iya, itu ya, kalau di ada Jawa ini. ya terutama ya. Oke, nih saya balik ke Mbak Rita nih, mendengar tadi nih rekan kita di samping narasumber dari Frog ID dia ada drone, kira-kira ke depan bakal ada kolaborasi nggak tuh? Banget. Banget, tadi udah tertarik juga sih, kebetulan tadi udah ngobrol sebentar sih, 5 menit ya Mas ya. 5 menit ya benar. Nah itu Mas ini sama nggak sama RTX yang Iya, itu ada juga nih aplikasi yang berbeda yang berbasisnya IoT juga. IoT juga. Oh sama, oh ya udah deh berarti nanti kita ngobrol lagi ya gitu, udah lanjut. Karena memang kedepannya itu harapannya pengennya tuh kayak saya pernah baca jurnal, pernah baca-baca gitu ya. Itu kalau di Vietnam ataupun di Thailand, kawasan saya karena fokusnya saat ini adalah di industri pangan gitu, itu satu areal itu kan 200 hektar gitu, 100 hektar gitu. Pengennya itu M-Tani itu juga ke depannya bisa berkolaborasi mungkin sama pemerintah daerah yang baru dibikin cetak lahan, cetak sawah gitu, yang untuk di daerah-daerah maksudnya di luar Jawa kan nggak terpetak-petak. Kalau di Jawa itu ada galengan. Nah, keputus tuh sama galengan. Ini pemiliknya siapa itu dan itu kecil-kecil. Paling 3.000 meter gitu. Nah, kalau misalnya yang di luar Jawa harapannya bisa hektarannya bisa lebih gede. Nah, kalau hektarannya gede kita pakai ada drone terus kemudian ada fasilitas IoT yang Surveillance, lain. iya. Mantap itu, Mas. Dari sisi efisiensi jadi kita bisa menghasilkan beras murah tanpa impor. Tanpa impor. Itu Oke. sih pengen banget. Itu sih. Dari Mas Ayun sendiri komoditinya udah ada masuk beras selama ini ke Kita drone-nya? beras paling sering memang beras. Karena yang 10 liter itu cocoknya untuk yang beras. Untuk yang 20 liter itu untuk yang cocok yang agak kuat kayak misalkan sawit, karet gitu. Tapi kalau kita banyak juga hari ini lagi ada proyek di Madiun PTPN juga, tebu. Terakhir kemarin kita ke Batang ada bawang sama kacang hijau. Terus iya kacang panjang. Terus di Wonosobo juga ada kentang. Jadi emang banyak sih anunya. Nggak cuma untuk padi aja gitu. Udah banyak juga Udah variannya banyak, berarti iya. ya, Variannya banyak. komoditinya. Baik, ini ke Mas Yoga nih sekarang. Tadi saya 2 kali dengarkan dari Mbak Rita sama Mas Yoga bahwa di sektor pertanian ini 70-80%-nya karena faktor alam. Cuma saya pengen tahu nih pendapatnya selama menjadi pelaku teknologi ini udah ngurangin berapa persen sih dari faktor alam tadi? Harusnya kan jadi cukup drastis ya, yang tadinya nggak terprediksi jadi bisa terprediksi. Nah, menurut pengamatan dan pengalaman Mas Yoga sendiri gimana Mas, teknologi ini sudah sejauh mana? Iya, jadi memang di aplikasi kami ada fitur, di sana memang ada fitur pasang surut, juga cuaca. Nah, itu diupdate setiap 30 menit sekali. Jadi biasanya kalau nelayan itu kan sejauh ini mereka ya sistemnya diam di pantai, ngelihat-ngelihat aja ini awan, oh ada awan, misalnya tipe hujan cumulonimbus nih biasanya mereka sebut. Oh, awan cumulonimbus di sekitar barat daya, oh berarti kemungkinan akan ada badai di barat. Padahal kalau kita lihat sekarang, pola-pola cuaca sekarang kan berubah-ubah mas, nggak bisa diprediksi ya kan. Jadi dengan fitur ini kami berikan informasi setiap 30 menit update deh. Oh kemungkinan akan cuaca buruk di sekitar area ini. Jadi di mapping itu juga kita tentukan area yang aman untuk melaut itu di area sekitar sini Pak. Gitu. Meskipun daerah yang di sana lebih banyak potensinya, tapi kalau ada peluang seperti cuaca buruk kayak gitu. Karena kalau udah di tengah laut itu
kapal sudah ombak itu 2 meter itu loh Pak. Jadi kalau nelayan tradisional kapal-kapal kecil kecil-kecil itu bahaya sekali seperti itu. Jadi kami sarankan ke area yang satunya yang lebih aman meskipun dengan potensi yang tidak sebesar di daerah satunya. Sejauh ini dari faktor kecelakaan laut, jadi memang kami harapkan tidak pernah terjadi seperti itu. Cuma memang ada kendala dari beberapa tahun sebelumnya, ada data bahwa nelayan Bali itu terdampar sampai ke Banyuwangi, di Muncar seperti itu, karena faktor cuaca tadi gitu. Tapi di aplikasi kami ada fitur SOS juga, seandainya mereka ada trouble, pencet di sana jadi akan terhubung ke dinas terkait. Ini ada SAR yang di daerah juga, BNPB daerah juga seperti itu. Jadi kami itu utamakan pencegahannya gitu. Jadi kalau bilang berapa persen, karena sejauh ini belum ada kasus lagi, ini belum bisa kita hitung. Tapi kita minimalisir kemungkinan kecelakaan laut itu terjadi pada nelayan-nelayan kita. Seperti itu. Ya menarik nih, kan aplikasinya Mas Yoga ini berbasis apps dan pakai internet ya, IoT ya, internet. Itu saya nggak kebayang sih di laut bawa handphone. Saya berpikir nelayan itu handphonenya masih monokrom tuh kayaknya, belum smartphone. Itu gimana nih kasus-kasus teknologi ini di lapangan? Benar sekali, jadi mayoritas waktu kita datang ke masyarakat, mereka justru tidak ada yang menggunakan HP Android gitu pertama. Rata-rata yang menggunakan HP Android itu paling ketua kelompoknya atau pengepul-pengepul ikan gitu. Tapi ketika kami ke rumah, anak-anaknya punya HP Android. Gitu. Nah jadi kalau dari cara menangkap ikan ya Pak ya, jadi ikan kalau di Bali itu waktu penangkapannya kami tentukan 2 tipe nih. Ada tipe subuh jam 4 pagi berangkat, balik jam 8 pagi. Kemudian ada yang tipe sore, jam 4 sore berangkat, balik jam 8 malam. Nah kayak gitu. Jadi sistemnya kalau memang tidak ada handphone bisa pakai handphone anaknya gitu loh. Dan juga dari pemerintah daerah, kami kerjasama dengan pemerintah daerah, kita bagikan ada 2 alat, ada handphone dan juga GPS eksternal. Nah jadi kita sistemnya adalah dipinjam kan kayak gitu. Jadi satu kelompok ada kurang lebih 10 handphone, sistemnya rolling nanti seperti itu. Lengkap dengan case anti airnya gitu. Jadi memang harus dibantu dulu, dibantu terlebih dahulu. Jadi sekarang sudah ada peningkatan pendapatan, bisa 300.000 per hari, mereka bisa kredit beli cicil handphone. Rata-rata seperti itu sekarang. Jadi by nature si nelayan ini sebenarnya nggak punya smartphone, tapi anak-anaknya ternyata punya. Ini menarik nih. Oke, kita lanjut dulu ke Mas Ayun nih. Tadi udah mulai sedikit menyentuh dunia finansial nih. Saya mau, karena kebetulan saya latar belakangnya adalah fintech, finansial teknologi. Saya pengen dapat pandangannya dari Mas Ayun, dari teknologi drone itu kira-kira ada hubungannya nggak sama sektor finansial ke depannya? Kedepannya sih nanti ada. Kami kan inginnya kerjasama juga sama pihak-pihak yang finansial juga untuk pembiayaan. Karena emang harganya kan tidak murah gitu kan. Untuk sementara kan masih sistemnya sewa. Kalaupun kami jual pun terakhir di yang gerobokan tadi itu, kami akhirnya jual karena anaknya minta beli, akhirnya kami sistemnya ke kredit. Tapi kreditnya belum ada urusan sama yang lain, baru kita cicil-cicil sendiri gitu biasa. Untuk kedepannya pastinya kami ingin kayak ada bantuan finansial untuk lebih ke petaninya lagi, agar petani itu kalau mau beli itu biar gampang, itu gimana gitu. Kedepannya juga kan di HKT ini kan kami inginnya kan ada masukan dari pemerintah juga gitu kan. Soalnya kan kalau untuk pertanian ini kan sebenarnya potensinya besar. Padahal untuk drone ini kan sebenarnya kalau misalkan nanti ditingkatkan lagi kan bisa juga diekspor juga nantinya karena ini asli produk Indonesia juga gitu. Oke, ini sambil kita masih ada 25 menit, ada dari hadiran yang mau bertanya kepada narasumber di sini? Oke, 1, 2, 3. Oh, mau nanya juga? Tapi kita kasih ke hadiran dulu ya, ini 1, tadi 2, 3, 4. Oke, mulai dari sini mungkin panitia ada yang bisa bantu? Oke, baik. Namanya dan pertanyaannya. Dan ke siapa pertanyaannya? Ya. Terima kasih. Nama saya Singgi Widi Pratomo, kami dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kebetulan basic saya adalah sebagai seorang dokter. Yang ingin saya tanyakan kepada 3 narasumber milenial, 2 hal. Pertama, tantangan kita yang terhubung antara dunia kesehatan dengan dunia pertanian adalah yang saat ini untuk menghadapi bonus demografi adalah kasus stunting. Nah, yang ingin saya tanyakan,
bagaimana terobosan baru untuk menghasilkan nilai-nilai gizi pertanian untuk permasalahan stunting. Karena kalau stunting ini kita biarkan, maka bonus demografi kita tidak mungkin bisa menghasilkan generasi-generasi emas. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan kami juga punya kelompok tani, permasalahan yang sering kami temukan di daerah adalah petani itu bisa memproduksi, tetapi tidak bisa menjual. Bagaimana ini solusinya? Karena kebetulan kami berdua suami istri dokter dan kami bisa jadi dokter karena orang tua kami adalah petani. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tampung dulu biar sekaligus sekali jalan pertanyaannya. Tadi Ibu mungkin panitia, Ibu dulu nih yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang. Saya dari Jakarta, tapi saya punya lahan sawah di Jawa Tengah. Saya tertarik dengan M Tani tadi, dengan Mbak Rita. Maaf saya sambil baca ya. Bisa nggak ikut bergabung dan mendapat pendampingan. Kebetulan saya baru mulai mengolah lahan untuk jagung kurang lebih 1,5 hektar. Dan baru proses pembersihan lahan. Itu tadi kan ada menyinggung masalah bibit atau apa segala macam. Dan faktor lahan memang mungkin tidak dipungkiri karena kebetulan di lahan kami terputus irigasi dari desa lain sehingga tidak ada pengairan. Jadi lahan tada hujan. Tadi Mbak Rita sempat menyebutkan apakah 16 kabupaten itu ada di Jawa Tengah juga, di Kabupaten Tegal. Saya dari Tegal. Pendampingannya yang seperti apa dan apakah hasil panennya bisa didistribusikan ke kota besar atau kemana gitu. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Endang. Kita lanjut dulu ke pertanyaannya. Bapak yang paling kanan, nanti habis itu Bapak yang baju hijau. 4 pertanyaan nanti sama dari MC. Terima kasih, nama saya Fahmi. Saya mau tanya kepada yang di tengah, yang dari Bali. Teknologi Bapak, apakah ntar ada rencana untuk ke daerah lain dijual belikan? Kemudian di daerah Bapak pasti ada yang namanya rentenir. Apakah nggak cemburu dengan alat Bapak seperti itu? Ya kan, biasanya kan rentenir itu lihatnya, wah ini ada barang bagus, dikreditin aja itunya, barangnya atau Androidnya, ya kan? Jadi kan tetap yang dirugikan itu nelayan. Kemudian yang Bapak yang paling subur itu masalah drone. Drone itu kalau di atas suhu kepanasan itu berapa derajat? Apakah kalau panas kayak kemarin, musim panas kemarin itu pengaruh dengan komponen-komponen drone tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Sani, asal dari Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Ya, saya sebagai putra daerah selama ini tuh hati saya nangis melihat dengan kegiatan yang Bapak Bapak diskusikan tadi ternyata bertolak belakang sama daerah saya. Udah puluhan tahun, Pak. Semua. Jadi yang saya salahkan sebenarnya dari sebagai koordinator daerah, kepala dinasnya itu jadi kedua yang salah-salahkan juga kenapa dari pusat nggak tahu. Sedangkan kegiatan ini kan lahirnya kan dari pusat. Kok kenapa di sana sambil tindih semraut sana. Itu. Jadi saya sebagai putra daerah tuh ya nggak punya kapasitas, saya petani biasa aja. Hati saya nangis saya lihat karena banyaknya fiktif yang lahir di daerah saya sana. Nggak tahu kalau daerah lain, tapi saya hanya singgung daerah saya aja. Contohnya dari pertanian, begitu timbulnya kelompok-kelompok tani, daerah saya fiktif, banyak bohong. Karena orang yang bergerak di dunia hanya tim sukses yang bikin kelompok tani bohong-bohongan. Begitu pas ada dana dari sini untuk tani, mereka orang bilang, ayo kita bikin kelompok tani. Misalnya per kelompok 10 orang, satu kelompok 10 orang. Dana dari sini turun misalnya per kelompok 100 juta, sampai di sana Pemda udah potong 20 juta, yang 80 juta, bagi-bagi, mereka bagi-bagi, bukan jadi tani. Bila perlu, mereka pergi ke petani, minjam tanaman yang subur,
Mereka, Pak, saya minjam, saya kasih Bapak duit 1 juta, saya pinjam Pak ya, saya difoto, kirim ke pusat sini. Pusat sini, wah hebat nih Bapak ini ya. Ini. Nah, itu yang saya salahkan sebenarnya dari pusat. Seharusnya dana yang turun, ada yang kontrol dari sini. Itu aja. Nelayan juga gitu juga. Dengan kendala tersebut, kira-kira apa yang harapan Bapak mau sampaikan kepada narasumber atau ditanyakan? Gimana? Dengan ada kendala itu di lapangan. Enggak Pak, yang saya harapkan ya, yang poin utama pertama itu setiap ada bantuan dari pusat ini, ada yang kontrol. Gitu. Oke. Jadi karena ini jangan sampai program dari pemerintah turun tapi lumpuh, nggak ada kegiatannya. Baik. Karena saya dari dulu tuh diajarin belajar yang benar Pak. Jadi saya pulang ke daerah sana, saya juga dulu pensiunan Hotel Borobudur, hampir 30 tahun Hotel Borobudur. Baik. Dan kita kerja yang benar. Baik. Itu semua, manajemen nama apa semua itu dari United States yang ngasih dan kita kerja benar. Itu. Baik. Telepon operator aja nih kita di training itu pendengar dulu. Jadi saya minta itu Pak. Setiap ini Taufik Majid itu adik sepupu saya yang dirjen ini. Nangis hati saya. Anda jadi pejabat itu baru sehari gitu kan. Baik. Saya sampai ompong sampai ubanan di DPI itu. Cuma saya Baik, kerja Pak. jadi saya minta itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak Ahmad Sani. Kayak nelayan, kayak itu saya minta itu aja. Jadi tolong supaya ada bantuan dari sini turun. Baik. Jadi jangan sampai fiktif. Saya juga termasuk fiktif, pernah Baik. korban juga itu. Baik Pak Ahmad Sani, terima kasih banyak. Saya mohon izin lanjutkan ke pertanyaan tadi ya Pak ya. Saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dulu. Mungkin terima kasih banyak Pak Ahmad Sani atas masukannya. Kita applause dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada 3 pertanyaan dan tadi ada 1 masukan. Jadi ini pertama dari Pak Sigit ya, antara relationship antara pertanian dengan kesehatan. Ini mungkin secara singkat teman-teman yang di lapangan pelaku startup ini, apa sih yang sudah dihadapin terkait pertanian dan kesehatan yang sudah dilakukan untuk bisa menjawab isu tadi gitu. Mungkin dari Mbak Rita dulu. Ini Pak Sigit tadi. Oh kalau Bu Endang nanti ini pertanyaan Pak Sigit dulu. Terkait pertanian dan kesehatan tantangannya. Pak Sigit, terima kasih. Tadi isunya adalah stunting ya Pak ya. Nah sebenarnya sih di 2020 baru di bulan-bulan ini sih kita itu mau menginisiasi adanya beras berfortifikasi. Jadi ada kayak kita tambahin kernel di mana di dalamnya itu sudah beras yang mengandung asam folat, zat besi yang dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Nah ini masih dalam bentuk inisiasi. Jadi kita lagi bikin konsepnya bagaimana itu bisa diterima oleh pemerintah karena benar seperti yang dibilang sama Mas Yoga gitu. Saat ini kami sangat membutuhkan support dan bantuan dari pemerintah dan mungkin melalui HKTI ini bisa tersampaikan inspirasi kami ya adanya beras kernel tadi bisa membantu untuk anak-anak stunting gitu. Kurang lebih itu sih. Baik, kira-kira itu jawaban untuk Pak Sigit. Ini saya lanjut dulu ke pertanyaan untuk Mas Yoga ya tadi ya. Untuk pertanyaan Mas Yoga ini dari Pak Fahmi ya. Ini pertanyaan untuk Mas Ayun. Yang tentang, ini Mas Yoga tentang rentenir ya, cemburu. Itu gimana tuh menghadapi rentenir di lapangan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama tadi sebenarnya apakah kita ada rencana expand ke daerah lain pertama. Kemudian yang kedua baru tadi rentenir tadi. Jadi untuk scaling up Pak, jadi memang target kami adalah mengimplementasikan bukan hanya di Bali saja tapi juga ke seluruh wilayah Indonesia target kami. Tahun ini kami sudah dapat kunjungan langsung dari pemerintah Donggala, dari Sulawesi, DPR dari Makassar juga sudah datang ke kantor kami Pak. Rata-rata dari daerah Sulawesi dan Maluku. Jadi mereka datang ke kantor, karena kebetulan kami Fisgo kan kemarin jadi salah satu top inovasi pelayanan publik di Kementerian Pan-RB. Nah, dari situ mereka dapat informasi, jadi mereka datang ke kantor dan dia lihat gimana cara kerja aplikasi kami di masyarakat seperti apa. Rencana tahun ini kami akan coba untuk menyasar daerah-daerah timur. Fokus kami ke daerah timur. Seperti itu, ya. Dari Sulawesi dan juga Maluku gitu. Memang kendalanya adalah apabila kita ingin scaling up, karena kita menggunakan sistem prediction, jadi kita menggunakan citra satelit dan juga modeling. Dibutuhkan data in situ, itu minimal 1 musim penangkapan.
Jadi untuk membuat model yang baik, diperlukan data in situ yang akurat sama minimal 1 musim penangkapan gitu. Jadi fokus kami nanti mungkin kalau kita akan expand ke daerah lain, pertama kita akan lakukan riset terlebih dahulu, kita collect data, jadi nelayannya tipenya seperti apa, tipe penangkapannya, alat tangkap seperti apa, baru kita bisa strategi untuk scaling up seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ada masalah rentenir? Betul Pak. Jadi kalau misalnya masalah rentenir, tengkulak, itu sudah jadi momok dari lama. Bahkan saya dan teman-teman pernah nyaris konflik lah di lapangan. Di lapangan sering konflik, karena seperti itu. Karena kadang ketika salah satu terobosan baru masuk, tengkulak itu bisa melihat ini sebagai bentuk ancaman dan satu sebagai peluang bisnis, seperti itu. Kenapa kalau misalnya sebagai contoh saya di nelayan saya, ketika mereka tidak membawa ikan pulang, otomatis mereka akan meminjam uang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kurang lebih seperti itu. Itu berlangsung dari dulu. Dan ketika mereka dapat ikan dijual, tapi itu diambil oleh rentenir tadi, pengepul-pengepul tadi. Jadi dia nggak dapat upah sesuai dengan jumlah ikan yang diperoleh. Nah gitu. Nah kami ingin memutus itu, bukannya memutus, tapi kami ingin meminimalisir hal tersebut terjadi. Jadi kita tingkatkan peluang dia mendapatkan ikannya, paling tidak setiap dia melaut dan balik dapat ikan, pendapatannya bertambah, jadi peluang dia untuk minjam uang itu diminimalisir, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih itu untuk pertanyaan dari Bapak. Sekian, terima kasih. Ini biar adil dulu saya ke Mas Ayun dulu. Tadi ada pertanyaan tentang suhu drone ya Mas ya? Suhu. Itu gimana tuh Mas jawabannya? Pak dari Mas Fahmi tadi, Pak Fahmi. Pak Fahmi, makasih Pak untuk pertanyaannya. Terakhir itu kami sampai suhu 40 derajat waktu itu, lagi panas-panasnya, itu bisa aman sih Pak, aman. Karena emang kenapa kita pakai drone itu kan, kalau misalkan tenaga manusia kan, misalkan gini, untuk 1 hektar itu dibutuhkan 5 orang. 5 orang dengan biaya 50.000. Berarti kan dalam waktu kerjanya sampai 1 hari. Itu berarti 250.000. Untuk berarti 1 hari itu 1 hari 5 orang 1 hektar. Sedangkan kalau drone itu 1 hektar itu cuma butuh waktu 10 menit. Gitu. Untuk suhu selama ini tidak masalah. Masalah utama kalau misalkan malah hujan. Hujan agak deras itu baru karena kan ini listrik gitu, jadi nggak bisa. Gitu sih Pak. Baik, ini pertanyaan terakhir tadi dari Ibu Endang yang belum terjawab. Untuk Mbak Rita, gimana Mbak? Terkait Bu Endang ini punya lahan dan berminat kira-kira gitu. Terima kasih Bu Endang. Untuk Tegal saat ini kita memang belum pernah ya, maksudnya untuk mencoba di sana dan kemudian ada pendampingan di sana. 2016 pernah dulu gitu, cuman belum ada lagi gitu. Nah kalau misalnya mau lebih detail, lebih jelasnya, kita ada di booth juga Bu. Nanti ke boothnya M Tani aja, jadi nanti kita bisa lebih enak nanti ngobrol panjang kali lebar kali tingginya. Ya, oke, makasih ya Bu Endang. Iya, mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, ini dari panitia karena waktu juga terbatas, tapi tanpa berkecil hati, ini rekan-rekan di sini sebenarnya ada booth. Jadi kalau ada hal-hal yang masih kurang, yang masih ingin digali lebih jauh, silahkan main ke boothnya rekan-rekan ini, bisa lihat drone-nya langsung, bisa lihat produknya M Tani. Cuma kalau dari Mas Yoga nggak ada booth, nanti bisa tukeran kartu nama ya Bapak Ibu yang ingin tanya lebih lanjut. Gimana dari MC? Boleh, boleh. Pak Lutfi moderator, aku masih boleh ya? Kak, boleh. Boleh. Satu pertanyaan, sebenarnya bentuknya bisa pertanyaan sama bentuknya bisa pengalaman pribadi. Lebih kepada ke Beli Yoga ya. Beli Yoga pertanyaan pertama, Fishgo ini aplikasi yang juga bisa diterapkan di tempat lain di luar Bali atau hanya ada di Bali aja. Berarti ini kan seperti Fish Finder, betul? Sayangnya aplikasi ini baru ada sekarang, zaman saya dulu pernah di program mancing di TV, itu belum ada, kita masih harus beli Fish Finder dan itu mahal gitu. Ini luar biasa sekali terobosannya, berarti ini boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Selain bisa membantu nelayan untuk bisa mengetahui banyaknya ikan yang ada di bawah ya kan. Kemudian juga bantu soal iklim juga karena saya juga berpengalaman kalau yang namanya mau ngeliput gitu ya. Atau bikin program yang bergantung sama alam itu sulit banget. Mungkin yang orang saksikan di TV hanya 30 menit tapi kita prosesnya bisa 3 sampai 6 hari. Kemudian yang berikutnya kita kan gak mau juga kalau ikan kita tuh habis
overfishing gitu kan. Ada nggak sih sebenarnya peraturan di Indonesia yang seperti yang pernah saya datangin tempat di Alaska, di mana semua pemancing itu dia harus punya yang namanya fishing license. Fishing license. Kemudian selain dia harus punya fishing license, ini di luar nelayan ya. Orang yang punya hobi mancing. Dia harus punya fishing license, selain itu juga dia harus bisa hanya boleh catch ikan itu maksimal 2 setiap harinya. 2 ekor. Kalau di Alaska tuh kita mancingnya mancingnya salmon. 2 ikan, selebihnya harus dirilis. Itu supaya apa? Supaya nanti sampai cucu-cucu besok-besok berapa turunan ke depan masih bisa makan ikan. Nggak overfishing. Kira-kira penerapan itu bisa nggak ada di Indonesia? Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi untuk pertanyaan pertama terlebih dahulu, jadi teknologi kami rencana bisa diterapkan di hampir seluruh Indonesia. Karena data yang kami gunakan itulah data yang mencakup seluruh perairan dunia. Jadi datanya ini open source, tapi dia tidak langsung menunjukkan lokasi ikan. Jadi datanya itu berupa kualitas air. Ada chlorophyll, sea surface temperature, salinity, ada turbidity, seperti itu. Jadi dengan beberapa variabel itu, kita buat sistem scoring berdasarkan data in situ di lapangan. Kenapa kami, karena kami juga fokus menjaga lingkungan karena kenapa seperti itu? Karena kami langsung prediksi spesies tertentu yang memiliki nilai ekonomis dan jumlahnya masih lumayan melimpah gitu loh. Dan waktunya untuk produksi masih cepat, terhitung cepat. Jadi sekarang kita baru bisa 4 jenis. Jadi spesies yang fast growth gitu ya? Iya benar, dan bukan yang slow growth. Betul. Jadi kadang kan nelayan kalau sekarang ini, kadang karena sulit dapat ikan, jadi mereka kadang ke daerah-daerah karang, ya kan. Itu terumbu-terumbu karang. Nah, Iya. kami black area-area terumbu karang, jadi kita nolkan nilainya di proses GIS itu. Jadi daerah-daerah karang itu dia nilainya 0, dan daerah-daerah luar karang dia punya value-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada daerah potensial yang kena daerah karang, otomatis dia akan jadi black. Jadi dia tidak akan terdeteksi, tidak akan ditampilkan di aplikasi. Itu salah satu strategi kami menjaga ekosistem bawah air. Luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong, aduh. Kemudian Terus pertanyaan berikutnya. yang kedua, jadi memang illegal fishing. Jadi makanya kami fokuskan ke nelayan-nelayan kecil. Nelayan kapal yang di bawahnya ukurannya di bawah 1 GT. Jadi nelayan-nelayan yang menggunakan jaring dengan jukung seperti itu. Ya. Karena nyatanya banyak memang yang penyebab illegal fishing kan ukuran-ukuran kapal di atas 10 GT ke atas. Kurang lebih seperti itu. Dan mereka tidak memerlukan fish finder lagi. Karena memang sudah tertanam di kapalnya, di bawahnya itu. Dan mereka sistemnya ada dual gini, lebih modern gitu. Dan kita kasih kesempatan nelayan-nelayan kecil ini di area tangkapan yang cuma sekitar 9 mil dari garis pantai, di mana sih potensial ikannya yang punya nilai ekonomis untuk nelayan-nelayan kecil. Makanya kami fokuskan ke sana. Untuk kapal-kapal besar kami tidak berikan teknologi kami ke mereka, karena sangat bahaya ya kan. Yeah. Misalnya tuna nih, atau misalnya apa kan sekarang banyak dirumponin seperti itu. Nah jadi kami mencegah artinya illegal fishing itu dengan cara menfilter siapa sih yang boleh menggunakan teknologi ini. Dan juga terkait peraturan, saya rasa Kementerian Kelautan Perikanan sudah punya aturan tertulis jelas bahwa kapal-kapal dengan ukuran sekian itu tidak boleh beroperasi, apalagi dengan kapal asing tidak boleh beroperasi di sini. Jadi untuk ke ranah sana mungkin bukan kapasitas saya, tapi saya sebagai pemuda fokusnya adalah membantu nelayan-nelayan pesisir ini dan membajak milenial sekarang ini supaya di laut kita pasti punya nilai potensi nih, nggak cuma di darat saja gitu loh. Saya nggak harus jadi dokter, saya nggak harus jadi pengacara, tapi saya bisa jadi nelayan dan bisa hidup dengan bahagia dengan itu. Gitu. Kita kembali ke nenek moyangku seorang Betul. pelaut ya. Ya. Oke, sudah Pak Lutfi? Atau ada mau konklusi? Ya, mungkin kita aplaus saja buat teknologi anak bangsa kita ini, 3 narasumber yang hebat-hebat. Baik, silakan. Terima kasih banyak. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi untuk moderator kita Bapak Lutfi Adiansyah dan juga ketiga narasumber kita. Kami mohon kesediaannya juga Pak Lutfi untuk dapat memberikan token of appreciation kepada ketiga narasumber. Mungkin yang pertama boleh diberikan kepada Ibu Rita dari MTani. Boleh kita berikan tepuk tangan? Ini juga satu inovasi yang sangat luar biasa. Selanjutnya boleh diberikan kepada Bli Gede Merta Yoga dari Fish Go Indonesia. Baik, dan berikutnya kepada Bapak Filardi Ayung dari Frogs. Boleh foto bersama, Ibu Rita boleh
Kami undang kembali untuk foto, Bu. Sekali lagi boleh kita iringi dengan tepuk tangan untuk talk show yang sangat luar biasa yang membahas mengenai Agritech Startup, the future in Indonesia Agriculture. Luar biasa. Terima kasih banyak. Oh, moderatornya juga mendapatkan baik. Terima kasih, boleh kembali lagi.